Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan rekan-rekan semua. Di sini saya akan mencoba membuat tutorial SPT tahunan orang pribadi yang menggunakan Cortex Form ya. Cortex Form ini lebih fleksibel, bisa dikerjakan secara offline dan kita bisa print harta. Kalau kita langsung buat di Cortex kan yang kita cetak hanya induk ya. Kelebihan Cortex Form ini semua SPT kita bisa print dan kita bisa cek untuk tahun depannya. Langsung saja kebetulan saya sudah masuk ke Cortex ya. Ketika sudah login, kita sudah isi NPWP atau nick kita, password, captcha, kemudian tampilannya akan seperti ini. Di menu surat pemberitahuan SPT ini ada menu baru ya, namanya Cortex Form ya. Cortex Form, kita klik Cortex Form. Oke. Kemudian akan muncul beberapa menu Cortex Form di sini. Di sebelah kiri ada konsep SPT, SPT diunduh, SPT dilaporkan, SPT gagal dilaporkan, atau unduh viewer. Unduh viewer ini yang bagi yang belum punya Adobe Reader DC ya, wajib unduh karena form Cortex Form ini hanya bisa dibuka seperti form DCP sebelumnya adalah di Adobe Reader DC ya. Kemudian langsung saja setelah terbuka SPT yang disampaikan ini, kita klik buat SPT ya. Kita klik buat konsep SPT ya. Kemudian akan muncul informasi seperti ini. Pilih periode pelaporan SPT. Kita disuruh pilih periodenya gitu ya. Sebelum pilih periode, kita akan pilih jenis periode SPT ya. Ini ada tanda bintangnya, wajib dipilih ya. Semua yang ada tanda bintangnya wajib dipilih. Ada dua pilihan, yaitu SPT bagian tahun pajak dan SPT tahunan. Kita pilih yang SPT tahunan. Nah, umumnya kita menggunakan SPT tahunan, yaitu 1 Januari sampai 31 Desember 2025. Kemudian kita pilih tahunnya. Di sini yang aktif adalah tahun 2025. Tahun selain 2025 belum aktif gitu ya. Setelah kita pilih jenis periode SPT, tahun SPT, kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini ada informasi model SPT ya. Kita kan sudah pilih jenis surat pemberitahuan SPT, yaitu SPT tahunan orang pribadi, jenis periodenya SPT tahunan, periode dan tahun pajaknya tahun 2025. Kemudian kita pilih model ya, model SPT. Modelnya apa? Yaitu normal dan pembetulan. Apa itu normal? Normal itu adalah SPT pertama. Apa itu pembetulan? Pembetulan itu adalah SPT atas perbaikan SPT yang normal. Karena ini pertama, kita wajib normal. Tapi kalau ada salah, kemungkinan yang sudah saya laporkan salah, kita pilih yang pembetulan. Kita dalam kasus tutorial ini saya pilih normal. Kemudian buat konsep ya. Setelah buat konsep, nah di sini ada SPT belum disampaikan ya, buat konsep ini ya. Ini adalah ajukan request download PDF ya. Kita suruh ajukan dulu ya. Kita klik ajukan. Apakah Anda yakin ingin memproses request unduh SPT ini? Jika tidak yakin, jawab tidak. Jika yakin, jawab ya. Di sini tutorial saya yakin, berarti saya jawab ya. Cortex akan memproses download SPT ini. Proses download PDF. Jika lama, langsung kita klik SPT diunduh ya, di sisi kiri SPT diunduh. Nah, refresh ya. Oke, kalau belum ada berarti belum selesai. Ini masih dalam proses pengunduhan SPT ya, tergantung kondisi Cortex ya, bisa cepat bisa lambat di sini ya. Kita bisa cek, walaupun ini masih proses, kadang di SPT yang dulu ini sudah muncul ya.
Oke, kita tunggu dulu, masih di dalam proses merit PDF gitu ya. Dan press supaya cepat ya. Di press. Maaf, ini ada kantor lewat ya. Nah, kita klik kanan tadi. Oke, kita coba cek di seperti itu. Kalau belum ada, berarti masih konsep ya, masih terbentuk proses generate PDF-nya. Nah, kenapa lama? Nah, namanya sistem Cortex ya, bisa lama, bisa lambat, bisa juga pengaruh di internet. Tapi kondisi internet saya hari ini sebetulnya baik-baik saja, jadi perlambatan bukan karena internet, tapi karena kesibukan Cortex yang diakses. Mungkin orang punya hari ini tanggal 8 bulan 3, harusnya hari Minggu tidak banyak yang mengakses ya. Oke. Nah, sudah. Setelah kita refresh, maka di sini adalah terbentuklah SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi tahun 2025. Di sini ada unduh PDF ya, ada kirim ulang token atau hapus. Kita unduh ya. Unduh. Setelah kita klik unduh, maka kita bisa diminta untuk memasukkan passphrase ya. Passphrase yang kita punya kita masukkan. Setelah kita masukkan passphrase, ketik OK. Oke. Nah, kita buat tag ya di sini, folder tag. Oke. Seperti apa form Cortex itu kita lihat. Kita tunggu mengunduh sampai selesai, kemudian kita buka atas unduhan kita. Yang belum punya Adobe atau Reader DC wajib download dulu ya. Disediain di Cortex formnya sudah ada linknya, tinggal nanti klik link. Kebetulan saya sudah download duluan, jadi saya sudah punya. Kita double klik, kita tunggu. Proses membukanya agak memakan waktu sekitar 1 menit ya, karena ini ada PDF yang online yang bisa kita submit menyambung ke Cortex, jadi agak berat membukanya. Kita harus sabar untuk membuka PDF Cortex form ini. Jangan lupa teman-teman, untuk tahun ini laporan SPT orang pribadi paling lambat 31 Maret 2026. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Semua tahun pajak mulai bulan akhir semua sudah terisi otomatis ya. Kita tinggal mengisi ikhtisar penghasilan neto atau pertanyaan-pertanyaan yang harus kita isi. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan gitu ya? Jika tidak, kita bukan pegawai, jawab tidak ya. Jika pegawai, jawab iya gitu ya. Kalau kita jawab iya ya, maka kita akan harus mengisi lampiran 1 bagian G ya. Di Cortex ini, di form Cortex ini manual, tapi kalau kita pakai akses di Cortex semua sudah terisi otomatis. Tapi kalau yang e-form ini adalah kosong teman-teman ya, masih kosong, harus kita isikan sendiri ya. Kita klik tambah, nah gitu ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Jika kita punya usaha atau pekerjaan bebas seperti dokter, guru, konsultan, aktuaris, notaris, itu jawab iya ya. Jika tidak, jawab tidak. Dalam contoh ini tidak, dia hanya sebagai pegawai ya. Jika iya, maka B2 ini aktif ya, harus kita jawab. Jika iya,
Maka kita ditanya lagi, apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu? OPPT, orang pribadi pengusaha tertentu adalah orang pribadi yang mempunyai usaha lebih dari satu usaha yang berbeda dengan alamat tempat tinggal. Hanya saya di daerah Kota Yogyakarta mempunyai toko di daerah Sleman, maka saya orang pribadi termasuk OPPT jika omset saya di atas 4,8. Jika di bawah 4,8 masih menggunakan UMKM kalau masih berlaku seperti itu. Kita lanjut ya teman-teman. Kita jawab tidak ya, atau kita jawab iya jika kita mempunyai peredaran bruto tertentu UMKM. Kita jawab iya, maka ketika kita jawab iya akan muncul lampiran yang harus kita isi, lampiran 3B bagian A. Apa itu? Omset bulanan UMKM yang kita bayarkan setengah persen setiap bulan. Kita isikan di sini pokoknya bulan Januari 50 juta gitu ya. Jadi Februari mencapai 400 ya, atau 450 juta. Sampai dengan 500 kita tidak kena, seandainya 460 ya, 460 juta, maka karena saja ya teman-teman, 460 juta, maka di Februari ini kita sudah kena pajak karena omset yang di atas, penghasilan kita yang di atas 500, nah ini penghasilan kita secara kumulatif adalah 510 juta. Maka berapa yang harus kita bayar? Dari 10 juta, karena yang menjadi objek pajak yang harus kita bayar adalah di atas 500 gitu ya, 10 juta. Bagaimana kalau 459 gitu ya. Oke, berarti yang kena pajak adalah 9 juta kali setengah persen. Maret, Maret berapapun omsetnya, karena ini sudah di atas 500, pokoknya Maret 10 juta gitu ya. Maka yang 10 juta ini kena pajak sebesar setengah persen harus kita bayarkan. Di sini benar-benar manual, tidak calculate. Kalau kita isi di dalam Kortek langsung, kita hanya input penghasilan kita, cuma penghasilan PP yang terbayar sudah terisi otomatis seperti itu. Kita kembali ke induk ya, seperti itu sekilas pengisiannya. Kita kembali ke induk karena di induk tadi ada beberapa pertanyaan yang belum kita jawab. Kita baru sampai dengan 1B bagian 2 gitu ya. Lanjut ketiga, apakah Anda menggunakan norma dalam hitungan penghasilan neto NBPN ya? Kalau kita tenaga ahli, kita jika tidak maka jawab tidak, jika iya kita atau tidak tapi hanya penghasilan yang lainnya bersifat final. Semata-mata yang berikutnya hanya menerima penghasilan usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyandangkan pembukuan, untuk jawab yang tengah ya. Atau kita menggunakan NBPN, kita jawab yang iya gitu ya. Jika kita tidak berhak menggunakan NBPN, maka ada notif saat ini Soltek tidak dapat menggunakan norma perhitungan penghasilan neto untuk penghasilan neto Anda. Berarti kita pilih yang ini ya, tidak ya. Anda menjalankan pembukuan tidak gitu ya. Lakukan pembukuannya tidak ya. Anda melakukan pembukuan, sebutkan sektor yang akan dilakukan. Ini adalah tadi, ini kita dianggap menyelenggarakan pembukuan gitu ya. Ya, maaf terlewatkan tadi. Yang wajib kita isi adalah pilih metode pembukuan, itu pencatatan ya. Jangan pilih pembukuan special cash accrual atau pembukuan special cash. Karena sekali orang pribadi pembukuan, maka selamanya harus pembukuan, tidak bisa kembali ke pencatatan gitu ya. Kalau kita tidak melakukan pembukuan, kita tidak perlu menjawab 4 ya. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Tidak ya. Kalau iya, kalau ada jawab iya. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Kalau dapat jawab iya, kalau tidak jawab tidak. Dalam kasus ini saya contohkan tidak dapat gitu ya. Sekarang perhitungan PPh terutang ya, PPh terutang. Penghasilan itu setahun belum terisi karena kita belum mengisi bagian 1D ya gitu.
Terus sampai diisi sampai selesai, kemudian kita lanjut ya ke pernyataan lainnya. Harta pada akhir tahun ya. Pada akhir tahun klik lampiran 1A ya. Di sini adalah harta yang harus kita isikan gitu ya. Lanjut pernyataan lainnya tadi, apakah Anda memiliki utang? Kalau kita memiliki utang, baik utang KPR, utang bank, utang leasing seperti kredit motor, kredit kendaraan mobil ya, kita jawab iya. Nanti kita harus isi lampiran 1B. Jika tidak, maka tidak ada yang perlu diisikan. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final? Kalau kita UMKM atau kita ada menyewakan, jawab iya. Kalau jawab iya, maka harus kita isi lampiran 2 bagian A, atau tidak. Kalau tidak perlu isi. Kalau iya, kita harus isi lampirannya seperti ini ya. Nanti kita tambah apa penghasilan kita yang bersifat final. Di sini ada beberapa jenis penghasilan yang harus kita pilih sesuai hubungan dengan transaksi, sewa, macam-macam ya. Banyak sekali penghasilan yang bersifat final. Sesuaikan penghasilan Anda. Kita hapus ya. Oke, kita kembali ke pertanyaan yang selanjutnya. Nanti kita kembali ke atas. Oke. Tadi sampai dengan apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk biaya pajak? Kalau kita tidak termasuk biaya pajak seperti warisan, hibah atau pengambilan laba dari survei atau privé bukan objek pajak, atau dividen yang telah diinvestasikan ya, kita jawab iya. Jika tidak ada, jawab tidak. Kita jawab iya, maka kita harus isi lampiran 2 bagian B. Lampiran 2 bagian B ya. Seperti ini. Pajak pensiun yang dikenakan atau tidak termasuk objek pajak apa aja, tidak termasuk biaya pajak banyak, yaitu jenisnya banyak sekali: dividen, pembagian utang, hibah, bantuan, sumbangan, warisan, penerima zakat, beasiswa ya. Kalau privé di mana? Privé adalah penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak, natura, SHU ya. Privé di mana? Di bagian laba anggota perseroan komunitas tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma atau kongsi. Ini adalah untuk privé. Gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, F ya. Oke. Bagian E, apakah Anda melaporkan biaya penyusutan? Tidak, kita nggak pembukuan. Apakah Anda melaporkan biaya entertain? Tidak. Apakah Anda menerima dividen? Jika menerima, iya. Jika tidak, tidak. Jika tidak selesai, jika iya, maka kita harus mengisi tadi ya. Maka kita jawab tidak. Oke. Kemudian laporan keuangan? Tidak. Berzakat? Kalau ada zakat, ya nanti diunggah bukti bayar zakat yang ditunjuk oleh pemerintah atau menteri keuangan yang sah. Kita dapat mengurangkan dari penghasilan kita atas zakat keagamaan yang sifatnya wajib ya, seperti zakat mal, zakat fitrah atau perpuluhan ya. Kalau orang non muslim saya kurang paham, tapi ada teman-teman itu istilahnya perpuluhan atau apa itu kalau itu ada daftarnya ya, di ambil zakat apa atau sumbangan yang wajib, sifatnya kewajiban keagamaan. Kalau orang Islam zakat, kalau non muslim mungkin sumbangan kewajiban keagamaan ya. Itu bisa dikurangkan, tapi harus menyantumkan tanda bukti yang sah gitu ya, di-upload di sini. Pemotongan kredit pajak luar negeri, kalau ada penghasilan dari luar negeri sudah dipotong, kita wajib unggah atau tidak. Surat puasa tidak, gimana ya. Oke, nanti terus kita isi kas dan setara kas bank kita, piutang kalau kita punya piutang ke orang lain utang sama kita, namanya piutang ya. Investasi sekuritas ini yang banyak anak-anak sekarang ini yang main saham, semua diinput di bagian investasi sekuritas. Harta bergerak itu apa? Seperti motor, sepeda motor, sepeda, mobil, kapal, pesawat terbang. Nah, itu adalah harta bergerak. Apa aja sih harta bergerak itu? Kan gitu ya. Harta bergerak itu kita klik tambah nih, banyak nih. Sepeda motor, sepeda, bus, kendaraan, kereta, pesawat terbang, kapal, mesin, gerobak, kapal pesiar, harta bergerak lainnya. Ya, mungkin kalau nggak tercantum,
masuk harta tapi tidak terdaftar, dipilih harta bergerak lainnya. Kemudian yang keenam, yang kelima adalah harta tidak bergerak. Harta tidak bergerak itu seperti tanah, ya, bangunan, gitu ya. Ini apa aja, apartemen, tanah dan lahan untuk perkebunan, tanah dan bangunan untuk disewakan, dan harta bergerak lainnya. Seperti itu. Oke. Lanjut ke 6 itu harta lainnya. Harta lainnya itu apa aja? Harta lainnya itu seperti emas, perhiasan, paten royalti, emas batangan, ya, permata, barang-barang seni dan peralatan olahraga, peralatan elektronik, perabot rumah tangga seperti kulkas, rice cooker dan macam-macam. Itu kita suruh melaporkan di sini. Peralatan kantor, ya, jet ski, persediaan usaha jika kita dagang, atau harta lainnya yang tidak disebutkan di sini, ya, seperti mungkin piaraan unggas itu yang ada nilainya mahal, yang puluhan juta bahkan ratusan juta, maksudnya harta lainnya. Seperti itu. Nanti akan dijumlahkan semua harta kita, baik harta perolehan maupun nilai saat ini, ya. Nanti 7. Kemudian yang bagian B adalah utang pada akhir tahun. Utang pada akhir tahun itu kalau kita punya utang, kalau tadi kita waktu ditanya apakah Anda mempunyai utang, kalau jawabnya iya, maka di sini tambahnya ini akan aktif. Karena tadi saya jawabnya tidak, maka tidak aktif, ya. Kalau aktif, kita coba 14D, ya, itu ya. Apakah Anda namanya tadi masalah kita harta, ya, kita kena harta ini utang di akhir tahun, ya, harta di akhir tahun. Apakah ini, ya, nomor 14B, ya, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Kalau kita jawab iya, ya kan, tadi yang lampiran tadi itu akan aktif, ya, bagian utangnya. Utang apa yang harus dimasukkan? Di sini ada keterangannya, ada deskripsinya. Utang bank, kartu kredit, utang afiliasi, atau utang lainnya. Utang afiliasi itu hubungan istimewa, ya. Utang lainnya itu kita utang pada orang, nggak ada hubungan istimewa, atau ya, punya utang bank untuk lembaga keuangan, BPR atau Adira, itu lembaga, atau koperasi atau apa itu, atau kartu kredit, utang afiliasi dan utang lainnya. Harus kita isikan di situ, ya, teman-teman, jangan sampai ada ketinggalan. Daftar keluarga nanti kita kalau tidak ini tidak bisa nambah kalau di kontak form, tapi kalau di kontak bisa nambah jika ada yang belum masuk, gitu ya. Di sini kebetulan hanya satu, tidak bisa menambah, gitu ya. Tidak ada menu tambahnya. Penghasilan dalam negeri dari pekerjaan ini nambah, ya, dari A1 kita inputkan di sini. Ini adalah nama pemberi kerjanya siapa, ya, kita input di sini. Nomor identitas pemberi kerja adalah nomor NPWP. Penghasilan bruto, pengeluaran penghasilan bruto ini bisa diisi dari bukti potong A1. Terus bagian E adalah bukti potong pemungutan DPR baik dari A1, BP21 yang telah dipotong oleh pihak lain, maka kita harus input di sini. Kalau dalam Vortex sudah otomatis masuk ke E, karena ini E-form, karena ini Vortex form, maka kita benar-benar manual isikan sendiri. Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final juga kita isikan sendiri manual, ya. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak seperti privé tadi harus kita isikan sendiri di sini, ya. Seperti privé dan zakat, ya. Objek natura, bagian laba, seperti itu. Penghasilan neto luar negeri jika ada diisikan di situ. Nah, ini adalah lampiran PP55, ya. Penghasilan bruto UMKM yang harus kita isikan. UPPT bagian B untuk orang pribadi, pengusaha tertentu, atau yang C adalah untuk yang menggunakan NPPN, seperti itu. Bisa kita langsung isi. Ini kenapa NPPN nggak bisa diisi, gitu ya? Karena kita tidak berhak menggunakan NPPN, jadi mati, ya. OPPT karena kita tadi jawabnya bukan OPPT, maka kita tidak bisa mengisi karena kita jawabnya kita bukan orang pribadi pengusaha tertentu, dan kita juga bukan orang pribadi yang dapat menggunakan NPPN, seperti itu.
Kalau sudah terisi semua, sudah lengkap, maka kita nanti kembali ke induk. Ini ada induk bagian lampiran 2, ini adalah lampiran 1, lampiran 2-nya adalah lembar kedua ini ya. Nih, induk halaman 2. Ini adalah tinggal nanti submit. Nah, kita ketika submit, maka nanti ketika kita submit gitu ya, Anda harus menyentang pernyataan konfirmasi ya. Kita belum menyentangnya. Oke. Banyak yang belum kita isikan, jadi anggap saja kalau nanti sudah semua terisi. Karena ini contoh, bukan fix ya, kita tinggal input klik submit ya di bagian induk halaman 2. Ini kan halaman 1 ya, lampiran ini induk halaman 2. Ini harus kita centang semua, sudah kita pernyataannya harus kita klik ya. Nah, tahun dan tanggal kita lapor gitu ya, tanggal sekarang banyak 8 Maret. Nah, di sini nih ada submit. Ketika kita sudah submit, nanti kita diminta menginput nomor ya, menginput nomor, yaitu nomor verifikasi. Ketika kita download contact form, maka nomor kode verifikasinya sudah otomatis ke email yang terdaftar di Cortex. Seperti ini nanti kita kopikan, kita paste. Ketika kita submit, maka kita wajib menginputkan kode verifikasi tersebut, lalu kita submit. Setelah selesai laporan tahunan, begitu ya. Demikian tutorial sedikit, mohon maaf jika banyak salah ya. Sampai sekian dulu, ucapkan mohon maaf jika banyak kekurangan ya ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.